Oke, selamat datang di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar kesehatan mental yang sustainable dan komprehensif. Setelah kemarin kayak beberapa waktu ya, kita mulai lagi untuk podcast kita. Bersama dengan saya Denny dan Mas Ali. Pada kesempatan ini kita ngomongin sesuatu yang mungkin baru aja kita dapatkan kemarin. Sakit kayak gitu, terus kemudian yang ada hubungannya dengan sakit yaitu penderitaan. Sudah lagi. Oke, siap Mas Ali buat ngobrolin soal ini ya? Insya Allah siap nih Mas. Oke, kita coba untuk kulik ya nanti penderitaan dari POV psikologi. Yes. Nah, menurut Mas Ali nih, kita hidup di dunia, manusia hidup di dunia itu penderitaan itu selalu ada nggak sih? Menurutku penderitaan itu adalah bagian dari hidup, Mas. Oh, bagian dari hidup ya? Iya, Oke, mungkin bisa dieksplor lebih jauh. Ya, jadi itu ini menurutku sih ya Mas ya 28 tahun hidup. Oke. Bahwasanya aku punya kesimpulan bahwasanya penderitaan itu adalah bagian terpenting dalam proses evolusinya manusia, yang dimana penderitaan itu enggak semuanya negatif kayak gitu. Enggak berarti penderitaan itu negatif, dan juga konotasinya juga enggak seperti itu kayak gitu. Karena ternyata banyak kok ya sekarang itu studi-studi yang baru gitu menunjukkan bahwasanya dengan adanya penderitaan yang mungkin kita alami gitu ya, dan kita bisa melaluinya gitu ya, itu membuat diri kita jadi manusia yang lebih autentik. Oke, penderitaan membuat manusia lebih autentik. Ya. Kok bisa? Kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa? Aku masih belum nangkep nih soal. Oke. Jadi itu tuh salah satu tulisan yang saya buat ya di salah satu postingan di AKM. Oh, oke. Bahwasanya kayaknya nggak ada sih manusia di dunia ini yang tidak merasakan yang namanya suffering gitu, atau penderitaan gitu. Yang itu tuh akan membentuk kepribadian atau identitas individu itu berbeda satu sama lain. Even mungkin manusia itu kembar ya, kita punya saudara kembar, mungkin kita punya cara untuk memaknai penderitaan itu yang berbeda gitu. Makanya survival mode gitu ya, yang didasari gitu ya, karena penderitaan gitu, itu akan ngebentuk diri kita jadi individu yang autentik. Oh, oke. Berarti selain survival mode-nya juga pemaknaan terhadap penderitaannya itu ya yang membuat otentik ya, karena mungkin saja masalahnya sama tapi dimaknai secara berbeda gitu ya. Oke. Berarti otentiknya di situ. Oke. Make sense sih kalau Make sense. Karena kita juga setiap orang berbeda survival mode-nya dan kemudian pemaknaannya berbeda. Maksud. Tapi ini nggak sih? Kepikiran nggak sih kalau misalkan manusia itu ada nggak sih yang jarang merasa menderita gitu? Atau mungkin setiap manusia itu punya kecenderungan buat merasa manusia itu gampang merasa menderita gitu? Lebih banyak yang mana nih? Yang mana gitu ya. Jadi kalau misal pertanyaannya adalah ada nggak sih orang yang mungkin tidak merasa menderita gitu ya? Mungkin itu kita nggak bisa sampaikan secara ada dan nggak ada gitu Mas. Oke. Tapi mungkin kita bisa lihat itu sebagai bentuk ini ya, perbandingan gitu. Ada yang mungkin orang itu lebih banyak fun-nya gitu, atau cerianya kayak gitu. Sedangkan mungkin penderitaannya hanya sedikit atau nggak kelihatan kayak gitu. Atau mungkin sebaliknya gitu. Mungkin kita banyak merasakan penderitaan, tapi cerianya mungkin bahagianya sedikit kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah
ada manusia yang nggak merasa menderita? Kayaknya sih nggak ada. Karena pasti ada Karena ya. pasti ada Pasti menderitanya. ada ya. Cuman mungkin dengan perbandingan atau skala yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti kalau ditarik lebih jauh berarti manusia itu cenderung menderita gitu. Atau mungkin Iya. ada nggak sih penjelasan mungkin otak kita atau apa gitu cenderung merasa kita tuh manusia tuh menderita gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya yang saya baca ya Mas Yas, dan saya pahami gitu dari perspektif filsafat juga gitu, bahwasanya otak kita tuh memang punya kecenderungan untuk merenungi atau meresapi hal-hal yang sifatnya suffering itu gitu. Yang dimana itu akan membuat kita jadi punya survival gitu. Kita jadi bisa hidup sampai hari ini kayak gitu. Karena apa? Karena kita udah memikirkan hal-hal terburuk itu terjadi. Nah, makanya kita dengan adanya itu kita juga akan mengantisipasi semua itu gitu. Dan mengantisipasi hal-hal buruk itu juga pasti nggak nyaman gitu, nggak enak kayak gitu kan. Nah, itu apa ya namanya? Merupakan gitu ya. Kita punya apa ya namanya? Kecenderungan gitu ya. Otak kita itu menangkap sesuatu itu yang sifatnya suffering itu kayak gitu. Tapi ya sebenarnya nggak cuma cukup di sampai sana gitu Mas. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin soal suffering itu pada zaman-zaman yang lalu gitu kan, bahwasanya oh jangan deh, jangan menderita deh gitu. Oh jangan seperti ini deh, jangan gitu. Karena mungkin pada saat itu belum ada apa ya namanya? Riset-riset yang membuktikan bahwasanya suffering itu tuh nggak selamanya punya dampak negatif. Makanya kalau misalnya di psikologi kita ada yang namanya post traumatic growth kayak gitu. Oh iya. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari evolusi bahwasanya penderitaan itu nggak melahirkan sesuatu hal yang traumatis juga gitu. Tapi ada lanjutannya gitu, ada sisi growth-nya juga gitu. Makanya manusia bisa bertahan sampai detik ini karena mereka berhasil melewati suffering itu gitu, penderitaan-penderitaan yang mungkin dia alami dari waktu ke waktu gitu Mas. Oke, tapi ini tadi ngomongin ketika berhasil. Tapi dalam realita mungkin aja ya banyak orang yang mungkin nggak berhasil di fase ini, di fase penderitaan, mungkin terus kemudian memilih untuk ya aku menderita gitu, terus kemudian nggak berhasil nge-solve kayak gitu, nggak berhasil nge-solve. Itu pernah nemuin nggak sih Mas Ali? Terus kemudian kalau misalkan pernah, dinamikanya jadi seperti apa? Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita runtut dari teori psikoanalisis ya Mas ya, bahwasanya manusia itu sebenarnya bisa memulihkan dirinya sendiri. Kayak gitu. Tanpa harus dibantu sama orang lain, pada dasarnya kita itu, manusia itu cukup bisa untuk memulihkan dirinya sendiri. Cuman mungkin caranya yang berbeda-beda gitu. Dan kalau misalkan apakah ada mereka yang mungkin nggak berhasil kayak gitu? Ya ada, tetap ada. Nah, sampai di batas mungkin dia nggak bisa nge-solve itu dan nggak punya pertolongan, entah itu support system dari lingkungannya, sosial, keluarga. Nah, itu bisa ngebuat seseorang itu mungkin mengalami gitu ya, kondisi yang kita bisa bilang kayak maaf kayak psikotik kayak gitu. Dan mungkin susah untuk apa ya namanya, membedakan antara imajinasi dan realita gitu, yang sifatnya udah ke arah apa ya namanya, dunia psikiatri atau butuh bantuan banget kayak gitu. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang dimana kita sebenarnya nggak bisa gitu untuk memulihkan diri kita gitu. Tapi pada dasarnya manusia itu tetap bisa gitu. Tapi kan bisanya itu bukan semata-mata bisa sendiri langsung, itu enggak gitu kan ya. Makanya kita perlu lihat sesuatu atau orang itu lingkungannya seperti apa kayak gitu.
barangkali mungkin sufferingnya aku dan Mas Denny mungkin beda gitu. Misalnya aku lingkunganku baik-baik aja, terus aku nggak minta bantuan sama mereka, tapi mereka support secara ekosistem gitu. Nah mungkin aku bisa juga survive gitu, karena mungkin aku melihat lingkunganku pada maju nih orangnya gitu, mereka nggak mau pasrah gitu-gitu. Nah mereka tetap bisa gitu. Tapi ada sisi barangkali misalnya mohon maaf, misalnya Mas Denny bener-bener seseorang yang sebatang kara kayak gitu, nggak ada keluarga gitu kan, nggak ada community support system seperti itu, terus nggak dapat bantuan dari profesional, ya bisa aja individu itu nggak berhasil untuk menaklukkan penderitaannya kayak gitu. Oke, berarti di titik ini tadi mau nggak mau support system itu juga sangat menentukan juga ya. Yes, ya benar. Dan sebenarnya just sharing aja sih Mas. Biasanya waktu aku masih kuliah S2 kemarin, kita pernah sharing-sharing tentang post traumatic growth, emosi dan sebagainya. Bahwasanya orang itu punya yang namanya kecenderungan emosi negatif dan juga positif. Kayak gitu. Dan aku juga kemarin baru lihat ada di thread, dan mungkin Mas tahu salah satu influencer juga tapi saintis juga, dia kalau bisa bikin statement dia pakai data ilmiah gitu kan ya. Dan di situ aku ngelihat kemarin itu salah satu artikel, kalau nggak salah judulnya adalah, kalau di bahasa Indonesia kan gini, kejelekan itu lebih bagus, lebih kuat gitu, negatif itu lebih kuat daripada positif gitu. Dalam di sini adalah konteks adalah emosi kayak gitu. Nah di situ ngebuat aku juga kepikiran bahwasanya oh bener ya, ternyata nggak ada yang salah kok dengan orang-orang, buat teman-teman yang mungkin ngerasa saat ini ngerasa suffering banget, ngerasa menderita banget, ngerasa down dan sebagainya kayak gitu. Karena itu ternyata bikin individu itu jadi lebih kuat gitu Mas. Nah dan itu aku alamin sendiri sih gitu, yang dimana ketika perjalanan sampai selesai kuliah itu cukup susah gitu kan. Maksudnya sebenarnya bukan perjalanan kuliahnya, tapi perjalanan individual kita gitu kan. Nah itu struggle kayak gitu. Dan kemarin saya cross check ngobrol dengan dosen, bahwasanya ada orang yang mungkin perbandingannya gitu ya, emosi negatifnya 3:1. Jadi 3 itu emosi negatifnya, 1 itu hanya emosi positifnya. Ada juga yang dia kebalikannya. Misalkan emosi positifnya 2, emosi positifnya 3 kayak gitu. Itu bisa ada perbandingan yang kayak gitu sih Mas. Dan barangkali kalau Mas Denny mungkin beda lagi gitu. Kalau misalnya kan cuma 3:1 kayak gitu nah. 3 kita ngalamin emosi negatif, itu dominannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau yang 1 mungkin kita ngalamin emosi-emosi positif kayak gitu. Tapi itu secara pembawaan atau mungkin kita bisa men-treatment tuh emosi nggak nyaman dengan emosi nyamannya? Aku belum menemukan ini sih Mas, apa ya namanya, data ilmiah atau artikel yang menyampaikan itu. Tapi kalau misalnya kita mengaitkan dari teori psikologi perkembangan gitu, itu tuh dibawakan sama bagaimana genetik dan juga lingkungan gitu. Kan kalau misalnya genetik tuh kayak udah 40% lah ibaratnya kan, mempengaruhi ya 3-40%. Dan sedangkan kalau misalnya lingkungan mungkin bisa ngaruh lebih besar gitu. Misalkan nih kita punya genetiknya emosi orang tua kita negatif, sisi emosi negatifnya lebih banyak gitu kan ya, udah menyumbang 30% gitu kan ya. Terus misalkan lingkungannya kita juga struggle, suffering dan sebagainya, itu misalkan itu ngaruh 30% atau 40%-nya aja udah 70% sendiri kayak gitu. Sisa yang bisa kita kontrol sisanya doang. Misalnya cuma 20%, 10% kayak gitu-gitu. Dan itu kalau kita bisa tarik panjang, by self awareness sih Mas. Oke. Nah kalau
tadi kita ngomongin soal banyak teori-teori gitu. Benar. Mungkin kita lebih masuk ke arah personal gitu ya. Masalahnya ada nggak sih prinsip hidup yang berkaitan soal bagaimana cara menghadapi penderitaan atau menyikapi penderitaan kayak gitu? Suffering. Prinsip hidup ya. Untuk apa ya namanya tentang suffering ini ya. Kalau aku sih lebih ke nggak apa-apa kalau misalnya kita punya kecenderungan emosi-emosi negatif. Itu artinya kita disuruh Tuhan untuk belajar untuk mengenali diri kita sendiri kayak gitu. Karena itu kalau misalnya bisa dikelola dan baik akan apa ya namanya menghasilkan karya-karya yang luar biasa kayak gitu. Entah itu mungkin sebuah prestasi kah, achievement dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan kita dominannya apa, emosi negatif atau emosi positif, tapi gimana kita bisa kelola itu kayak gitu. Karena dua-duanya entah itu emosi negatif atau emosi positif itu ngaruh gitu. Bermanfaat lah untuk berguna ya kita kayak gitu sih. Tapi tadi bagus tuh bagaimana mengelola emosi yang nggak nyaman terus kemudian jadi karya gitu. Aku pernah nemu kata-kata yang relate dengan ini. Apa ya? Seringkali karya terhebat justru lahir dari luka terberat. Gitu. Bener sih. Bener. Mas Ali pernah ngalamin ini nggak? Pernah ya. Pernah. Apa tuh boleh diceritakan? Itu sih yang aku bikin buku Bertahanlah Demi Hal Kecil. Oh iya. Buku pertamanya ya? Iya, buku pertama. Lahir dari itu ya. Sesuatu yang nggak nyaman. Nggak nyaman, benar sih. Iya. Bukunya tentang apa sih Mas? Boleh di-spill tuh? Oh itu bukunya tentang cerita-cerita dari klien, gitu kan ya. Terus dari pribadi juga, gitu kan ya. Terus gimana aku bisa survive dan cara-caranya aku harus kayak gimana. Terus juga yang terakhir tuh ada guide-nya, di mana kita bisa journaling apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga nggak terlalu bikin pikiran kita ngerasa berat kayak gitu. Dan juga ada beberapa ini sih pandangan-pandangan tentang filsafat kehidupan gitu, ya mungkin ngebuat kita bisa lebih apa ya namanya nggak terlalu overreacting terhadap permasalahan yang muncul kayak gitu. Oke. Bukunya masih beredar nggak tuh Mas? Masih di Shopee sih. Di Shopee ya? Masih di Shopee. Nanti linknya cantumin kali. Iya. Oke. Nah, terus ini nih Mas Ali. Pernah nggak sih mandang gini? Mas Ali mungkin kan sebagai fasilitator buat mentoring psikologi gitu ya. Pernah nggak sih menemui klien yang kayaknya dia itu merasa dari POV-nya Mas Ali ya, itu kayak Mas orang ini kok sepertinya menderita sekali gitu. Terus mungkin Mas Ari bagaimana merespon hal itu? Oke. Mungkin dari segi apa yang dilakukan. Mungkin juga kan ini case-nya adalah penonton nanti juga merasa nih ada orang-orang di sekitarnya tuh yang menurut pandangannya itu, oh ini orang kok sangat menderita sekali ya, sangat ya bahasa sederhananya kok kasihan ya gitu. Bagaimana sih menyikapi kalau misalkan ada orang terdekat kita itu kita pandang seperti itu? Iya, bagus banget Mas pertanyaannya Mas. Nah, sebenarnya kita juga ini Mas, pandangan kita itu kan sangat subjektif sama perspektif kita. Dan ternyata definisi suffering atau penderitaan tiap orang itu beda-beda. Nah, barangkali orang yang kita lihat menderita itu, dia nggak sepenuhnya menderita. Karena barangkali dia fine-fine aja dalam kondisi itu, kayak gitu. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali, sebelum untuk gimana mereka bisa survive dan sebagainya, itu kita kasih pertanyaan simple, Mas. Namanya meaning making, gitu. Jadi kita tanya ke mereka apa makna yang bisa diambil dari sini. Gimana dia memaknai hidupnya mereka kayak gitu. Karena barangkali mereka yang kita lihat menderita belum tentu gitu, merasa menderita, merasa kasihan gitu kan, belum tentu kadang. Gitu. Atau mungkin orang-orang yang kita anggap kehidupannya sangat mulus dan sebagainya itu juga belum tentu
sepenuhnya bahagia dan nggak ada penderitaan, belum tentu. Oh, Gitu. oke. Berarti perlu ya untuk kita tuh ketika kita memiliki resource yang cukup kayak gitu, terus kemudian kita menanyakan ke orang-orang sekitar, are you okay, kayak gitu kali ya? Bener. Yes. Karena Yes, siapa yes, tahu gitu. mereka yang kelihatan biasa aja ternyata sedang merasa berat, atau mungkin orang yang kita pandang berat justru dia sedang sedang Enjoy kayak gitu. Bener. Emang ada orang yang menikmati penderitaan itu? Sejujurnya tetap ada, Mas. Ada ya? Tetap ada. Salah satunya aku bisa bilang ini tuh penderitaan yang kita maknai ya, Mas ya. Bukan penderitaan kita sebagai misalnya kita nggak punya inilah, nggak bisa, bukan itu. Tapi penderitaan yang kita maknai kayak gitu. Penderitaan yang kita maknai dan itu tuh bisa bikin kita jadi individu yang lebih berkembang kayak gitu. Contohnya? Contohnya itu adalah perspektif kita sih gitu. Contoh nih, aku sebenarnya case ini nggak terlalu berat gitu. Tapi kita bikin seolah skenario itu tuh berat kayak gitu. Sehingga kita ya ada ngerasa aku harus survive dari sini kayak gitu. Tapi energi untuk survive-nya itu yang kita kelola sebenarnya, Mas. Kayak gitu. Itu bisa dibilang penderitaan yang sebenarnya enggak yang oh ya ini kita tinggal di jalan, itu bukan seperti itu kayak gitu. Tapi juga bukan berarti mereka yang mungkin oh ya tinggal di jalan atau dia apa gimana itu mereka nggak bisa mendapatkan apa ya meaning makingnya juga, enggak, mereka tetap bisa juga gitu, Mas. Berpotensi Bisa, bener. Nah, makanya kayak misalkan ada David Goggins kayak gitu kan ya. Terus ada aku lihat tuh kayaknya mereka sih yang menurutku hebat-hebat. Mereka memaknai perjalanan hidup mereka dengan sebuah penderitaan dan mereka bisa survive atas itu dan bisa achieve sesuatu. Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan bahasa Jawanya tuh gini, Mas. Ora ono kamulian tanpa sengsara kayak gitu. Ora ono wong mulya tanpa sengsara, ibaratnya gitu lah. Kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita tarik garis lurus ya dari pertama tadi, mungkin ya penderitaan itu ya memang bagian dari kehidupan kita. Terus kemudian ketika kita mengalami penderitaan itu pasti ada ujungnya gitu. Pasti ada di ujungnya. Terus kemudian ujungnya itulah ya bahasa Jawa tadi kemuliaan itu tadi ya. Jadi bahasa apa ya? bahasa Quran apa? Ya, setiap ada kesulitan ada kemudahan gitu kan. Benar. Fabi ayah itu nikmat Tuhan mana ya udah setakam ya. Inamalu serius. Iya. Apa ya? Aku lupa sih. Payah aku. Inamalu serius. Aduh. Aku hafal kok. Iya, itu. Itu. Oke, sebelum kita akhiri mungkin Mas Ali ada advice atau mungkin pesan yang bermanfaat mungkin buat teman-teman yang menonton ini. Iya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang menonton ini dan dirasa kayak lagi stuck atau lagi nggak oke dengan keadaannya, it's okay. Itu bisa jadi bensin untuk kita jadi lebih baik lagi. Gitu. Karena kesenangan itu nggak akan selamanya, sama juga dengan kesulitan itu juga nggak akan selamanya. Jadi tetap dimaknai aja dengan sebaik-baiknya dan nanti bisa itu akan ngebentuk diri kita jadi individu yang lebih baik lagi gitu sih, Mas. Lebih bijaksana sih yang pasti. Ya, berproses menuju bijaksana. Oke, thank you Mas Ali untuk sharingnya tentang suffering, penderitaan, dan semoga teman-teman yang menonton ini bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat, dan apabila ada yang tidak sepakat boleh kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, gitu dulu untuk podcast kali ini. Thank you Mas Ali dan see you. Cheers teman-teman.